Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Teman-teman sahabat pembelajar, saat ini saya akan membahas tentang soal wawancara P3K Guru tahun 2021. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, silahkan untuk like, subscribe, komen pada video ini. Kemudian jangan lupa untuk membagikan, men-share video ini ke teman-teman atau sahabat pembelajar yang lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Nomor 1. Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun, Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan fiktif. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan fiktif. B. Menegur bendahara tersebut. C. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. Coba kita perhatikan soal ini. Kata kunci di sini adalah yaitu posisi Anda sebagai seorang guru baru. Sebagai seorang guru baru yang harus profesional dan berdedikasi dalam bantu tugas bendahara. Nah, namun di sisi lain, posisi Anda sebagai pembantu bendahara, Anda juga bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang telah memberikan Anda tugas tersebut. Jadi kuncinya di sini kan ada, kata kuncinya adalah Anda tugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun, Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan fiktif. Jadi dia membuat laporan fiktif ya. Apa tindakan yang Anda lakukan? Ya tentu melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan fiktif. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. Kalau menegur bendahara tersebut tanpa memberikan sebuah nasihat, ya, kemudian tanpa sepengetahuan juga kepala sekolah, ya tentu kemungkinan besar kepala sekolah juga tidak percaya. Kemudian C itu membiarkannya saja karena bukan urusan saya. Nah, ini rada-rada tidak memiliki rasa tanggung jawab, ya. Artinya cuek gitu. Bahasa di sini bilang cuek ya. Artinya tidak ada rasa tanggung jawab. Urusan saya dan urusan kamu adalah urusan kamu, seperti itu. Nah, ini tidak baik ya. Jadi yang tepat sekali lagi saya katakan bahwa A ya, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan fiktif. Kita lanjut di soal nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah, saya ulangi, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. B. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kebijakan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Coba kita perhatikan baik-baik. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat. Jadi kata kunci di sini adalah pandangan kita ya terhadap keterlibatan masyarakat itu di dalam sekolah itu apa gitu. Jadi di sini di bagian A, option A itu masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah.
Masyarakat merupakan partner, bukan hanya sebagai partner ya. Bukan masyarakat itu bukan hanya sebagai partner sekolah saja. Jadi coba kita lihat di bagian B. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan. Nah, jadi kata kunci di sini ada dikolaborasikan. Berarti ikut berkolaborasi dalam memajukan sekolah. Kemudian ada sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi mematuhi peraturan. Ya, ikut terlibat berkolaborasi tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku. Ini bisa benar ya. Bagian C, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dan dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama. Kata kunci bekerja sama berarti bisa benar, bisa juga bukan. Jadi kita cari jawaban yang paling tepat. Masyarakat merupakan, bagian A itu masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan. Jadi hanya partner sekolah dalam memajukan pendidikan didik sehingga perlu berarti masih ragu-ragu. Jadi yang paling tepat di sini adalah bagian B ya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Nah, kenapa B? Nah, karena masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Ya, jadi paling tepat adalah bagian B ya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Baiklah, kita lanjut di soal nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan ya sebagai guru? Jadi apa yang Anda lakukan sebagai guru melihat situasi seperti ini? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. C. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Kalau timbul permasalahan seperti ini, ya pasti kita lihat bagian A itu mengingatkan warga agar tidak membuang sampah. Bisa juga menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Bisa juga. C. Membicarakan persoalan tersebut dengan, ini ya. Jadi lihat bagian C, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Jadi sesuatu hal atau permasalahan itu perlu dibicarakan terdahulu, kemudian setelah itu baru mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya. Atau menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita perlu melakukan sebuah musyawarah kecil. Ya, perlu ada komunikasi. Jadi mencari solusi. Jadi ini bagian C yang tepat ya. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Mengapa? Nah, kasus pada soal ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Ya, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri
dan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak yang terkait, seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Walaupun bagian A, bagian B itu juga tindakan yang benar. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah, kemudian menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah, itu tindakan yang benar. Tapi yang lebih tepat lagi adalah ya harus mendiskusikannya terlebih dahulu, berkomunikasi dengan ketua RT dan tokoh masyarakat, mencari solusinya. Setelah itu baru mengambil sebuah tindakan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baiklah sahabat pembelajar, bagaimana? Masih semangat? Kita akan bahas bareng-bareng lagi ya, sama-sama lagi di soal yang nomor 4. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda bekerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Saya ulangi, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah, jadi apa tanggapan Anda? A, apa reaksi Anda ya? A, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Nah, coba kita lihat baik-baik ya. Jadi kata kunci pertanyaan wawancara ini adalah ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan. Jadi Anda sudah melakukan sebuah pekerjaan ya. Dengan susah payahnya Anda sudah berjuang melakukannya. Kemudian dikritik tajam oleh kepala sekolah. Nah, apa pernyataan yang paling ya mendekati reaksi? Jadi apa reaksi kita ini? A, apakah kita menahan diri? Kemudian mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan, atau B, tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Sudah kelihatan ya bahwa jawaban yang tepat pasti A, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ya, kita harus memiliki sikap menahan diri, ya, mencermati kritikan. Jadi kita harus bisa mencerna sesuatu kritikan, apakah kritikan itu akan membangun diri kita atau sebaliknya. Jadi kita harus cermati terlebih dahulu. Dan kalau memang kritikan tersebut berasal bahwa benar-benar kita mengalami sebuah, misalnya apa yang kita lakukan itu salah, dan kita tentu harus melakukan perbaikan diri, melakukan pembenahan diri, begitu ya. Jadi, nah dalam sebuah kritikan itu, dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya memang untuk mencermati kritikan tersebut terlebih dahulu. Ya, dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak. Nah, sehingga kita dapat melakukan sebuah perbaikan. Jadi jawaban yang tepat di sini ya tentu A. Ya, bagian B itu tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Wah, ini namanya tidak menghormati juga orang lain. Ya. Karena merasa bahwa diri paling benar, bahwa itu merupakan sudah benar, jadi tidak mau menerima masukan yang dari orang lain, apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah baik sekali, baik atau tidak baik. Nah, kemudian bagian C itu tetap mempertahankan. Nah, ini merasa diri juga ya, merasa diri paling oke, itu paling benar, sehingga dan memiliki orang mengatakan bahwa bukannya baik sikap keras kepala gitu, artinya tidak bisa diberitahu yang baiknya gitu ya.
Karena di sini bagian C ini tetap mempertahankan hasil pekerjaan ya saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baiklah, kita lanjut di soal nomor 5. Ya, kita bareng-bareng menyelesaikan soal ini. Mudah-mudahan sampai di pembahasan soal yang ke-10. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Jadi A apa ya? Jadi coba lihat opsinya dulu teman-teman. A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan berlaku baik tidak merokok. Ya, contoh berlaku baik tidak merokok. Jadi C, karena ada petugasnya masing-masing guru BK, sebaiknya saya diam saja. Wah. Baiklah, coba kita lihat ya satu persatu. Nah, seperti apa ini jawabannya? Nah, coba kita lihat soalnya. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok. Jadi ada siswa yang merokok ya. Kuncinya ada siswa yang merokok di kamar mandi. Kemudian di sekolah di dindingnya di sekolah tersebut ada memberikan tulisan peringatan bahwa dilarang merokok, tidak boleh merokok, atau tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Nah, Anda sebagai guru memiliki kewajiban yaitu memberikan tauladan. Coba berikan solusi ya, mungkin seperti itu ya. Coba berikan solusi, bagaimana cara mengatasinya? Ya, bagian A coba perhatikan. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Bisa ya, bisa benar ya. B, bersama seluruh komponen sekolah. Nah, ini ada kata seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Nah, jadi antara efektif, tidak efektif atau kurang efektif saja ini yang permasalahannya. Cara mengatasi masalahnya. C, karena ada petugasnya masing-masing guru BK. Sebaiknya saya diam saja ya. Oke, coba lihat. Bagian A itu benar ya. Cuman kurang efektif karena Anda sendiri yang melakukan. Kalau misalnya ada teman-teman yang lain dia tidak melakukan ya sama juga tidak efektif. Nah, bagian B coba perhatikan. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, karena untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung oleh seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. Tauladannya di mana? Yaitu perilaku baik tidak merokok. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baiklah, sahabat, kita lanjut di soal nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegurnya supaya keluar dari rapat. B. Membiarkannya menerima telepon. C. Membiarkannya. Waduh, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya. Kalau ada pertanyaan wawancara seperti ini, kalau kita tidak belajar, ini bisa menyesatkan juga ini pertanyaan.
bukannya pertanyaan menyesatkan ya, tapi kitanya belum memahami begitu. Coba, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Ya tentu kalau menegurnya supaya keluar dari rapat, ini sepertinya tidak memberikan hak kepada orang tersebut ya. Sementara masing-masing orang memiliki hak. Kemudian B, membiarkannya menerima telepon. Kalau membiarkannya menerima telepon, yang penting tidak mengganggu kegiatan rapat, bisa juga. C, membiarkannya. Wah, ini keliru. Membiarkannya menerima telepon, ya tetapi pasti mereka akan memahami juga bahwa menerima telepon itu di mana ya. Apakah di luar atau di mana gitu. Jadi, kita harus tahu dulu, jadi posisi sebagai ketua rapat ya. Seorang ketua rapat itu harus mempunyai wibawa, tegas, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Ya, jadi kan kita kan sebagai ketua rapat. Jadi kita yang menentukan bahwa orang yang tersebut boleh nggak menerima teleponnya atau tidak gitu. Nah, seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat ya. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang bijaksana. Serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja ya menerima telepon yang sangat penting dari keluarganya, rekan kerja atau pihak lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya, kita memberikan juga hak-hak anggota rapat kita. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, membiarkannya menerima telepon. Baiklah teman-teman, kita lanjut di soal nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. B. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. Ya. Coba yang mana ini? Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok sering kali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, selain pandai ya, juga mampu memenuhi segala kebutuhan. Nah, menanggapi hal tersebut, Anda apa yang dilakukan? Tentu paling tepat adalah A ya, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Ya, mengapa demikian? Sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Ya, jadi paling tepat adalah A, bukan hanya sebatas menegur, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok ya, tapi lebih daripada itu. Jadi jawaban tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Rima adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru,
saya menghadapi siswa tersebut seperti Riman dengan jadi Rima ini adalah siswa yang pendiam, memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Jadi akademiknya dia kurang, non akademiknya dia baik ya. Sebagai guru, saya menghadapi siswa tersebut seperti apa? Ya, dengan apa? A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, ini bisa benar ya. C. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Memberikan PR yang lebih banyak, ini bisa anak menjadi tertekan karena terlalu banyak pekerjaan rumah, padahal mereka belum memahami dengan baik. Jawaban yang paling tepat ya tentu membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Di samping akademiknya kita dorong juga non akademiknya sehingga anak ini merasa diperhatikan. Mengapa? Karena prestasi akademik dan non akademik juga harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita sebagai guru juga harus membimbing bagian akademiknya. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman ada jawaban yang lain, silahkan pendapatnya di kolom komentar. Jadi jawaban dari saya adalah jawabannya adalah B. Lanjut di soal nomor 9 ya teman-teman. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, saya ulangi pertanyaannya, sebagai guru yang dianggap kompeten, jadi Anda itu dianggap kompeten sebagai seorang guru. Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan lagi sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, jadi apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. C. Walaupun dengan berhati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Walaupun dengan berhati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Ini bagian C sudah kurang tepat. Kita lihat bagian A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. Bisa benar juga. B. Mengkoordinasikan dan bersinergi ya ini. Ya, jadi sebagai seorang guru yang kompeten, baiknya adalah Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi. Itu kata kuncinya. Seorang guru kompeten itu adalah guru yang bisa berkoordinasi dan bersinergi apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Itu baru yang namanya kompeten. Jadi tentu jawaban yang tepat adalah B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Lanjut di soal ke-10. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda yaitu 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 adalah 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah Anda. Tapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dapat dipertanggungjawabkan. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. C. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Intinya ini A ini membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Memang permasalahannya adalah perlu yang namanya dikoordinasikan ya, dikomunikasikan terlebih dahulu agar kita bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, sudah benar ya, pasti jawabannya A.
membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, kita tidak bisa menerima secara individu dengan ide-ide kita bahwa saya harus terima, tapi perlu namanya komunikasi, perlu namanya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik, yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat, ya. Itu, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian teman-teman, pembahasan soal dan pembahasan wawancara P3K Guru tahun 2021. Semoga soal-soal ini dapat keluar nantinya di soal-soal P3K 2021. Jika teman-teman sahabat belajar memiliki pendapat yang berbeda dari kami, silahkan bisa like atau memberikan komentarnya di kolom komentar. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.